Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters, kembali kita bersama di kajian Rabu malam Drabanians. Alhamdulillah. Cak, sehat Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Masya Allah. sehat, Alhamdulillah. Teman semua sehat ya? Gimana sehat kabarnya pada ya. malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bertemu wajah-wajah lama. Wajah-wajah lama mulai muka baru. bermunculan. Ya, muka baru rasa lama ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman semua selamat datang di Masjid Agung Al-Azhar tercinta. Dan kita kembali bersama di kajian rutin kita, Alhamdulillah, Drabanians, Alhamdulillah. Dan tentunya setelah bersyukur kepada Allah, kemudian kita berterima kasih tentunya kepada seluruh teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita dan terkhusus kepada yang telah mendukung kita. Ya, kepada YPI Al-Azhar. Betul dan sekali. juga Forkom Jamiah Al-Azhar Pusat. Ya. Dan juga kajian Islam, alumni Sekolah Islam Al-Azhar. Masya Allah. Dan juga tentunya dari pengurus Masjid Besar, Masjid Agung. Betul sekali. Islam Al-Azhar. Dan juga buat teman-teman semua panitia ya, mungkin yang telah hadir lebih awal untuk bisa memfasilitasi kegiatan kita. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik teman-teman semua, dan kita masih berada di bulan Zulqa'dah, Masya Allah, di bulan haram yang mulia. Kita bersama-sama berada di 23 Zulqa'dah, Masya Allah. Kita menghitung hari menuju ke hari-hari Allah cintai, bulan Zulhijjah. Oleh karenanya kita akan kembali bersama-sama menimba ilmu yang akan Ustadz sampaikan. Namun izinkan sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang kita sampaikan nih Caya. Yang pertama adalah kembali, yuk kita sama-sama luruskan niat kita kembali. Ikhlaskan niat kita hanya karena Allah. Semoga dengan ikhlasnya niat kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, tentunya bisa kita amalkan untuk diri dan juga amalkan pada keluarga ya, Insya Allah. Jadi buat yang tadi janjian kesini, mungkin janjian makan di depan, ternyata ramai ada kajian, kembali teruskan niat ya, Masya Allah. Niat. Atau mungkin kembali ada yang kejebak nggak di sini enggak ya? Kejebak. Dan boleh seperti biasa, kita akan mengabsen, kita akan mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru. Pertama kali hadir di kajian Drabanians. Ada di Brothers pertama kali hadir. Ahlan, selamat datang. Dengan Bang siapa? Abang Adi, Masya Allah. Datang dengan siapa? Sendiri? Sendiri? Dapat info di Instagram, WhatsApp atau? Oh, nomor Isa. Pas nih, selamat datang Bang. Kita rehat sejenak untuk bisa nambah ilmu bersama Ustadz, insya Allah. Ada hadiah buat Abang, Masya Allah. Baik, ya, Alhamdulillah. Silakan Bang, selamat datang. Boleh, Masya Allah. Minum sekarang juga boleh, minum nanti boleh, Masya Allah. Bang, terima kasih Bang. Kita rutin setiap Rabu. Sister, ada yang baru pertama kali datang? Boleh acungkan tangan yang pertama kali hadir di kajian Rabu malam. Acungkan tangan, nggak usah lambai tangan ke kamera, ke panitia aja. Insya Allah, kita siapin hadiah. Baik, panitia sister, silakan. Kita telah menyiapkan hadiah untuk teman-teman sister yang baru saja atau pertama kali datang. Masya Allah. Baik, silakan ya, acungkan tangan dan silakan tandai ke panitia. Baik, ada yang berhasil mengajak temannya? Seperti biasa, ada yang berhasil ngajak temannya hari ini? Ada? Antum, berhasil mengajak temannya? Berapa orang yang diajak? 2, siap 2, catat 2, ada lagi? Berapa? Dia tahu bocoran minggu lalu bro. Itu memang sering datang, ada mah tahu. 7, Masya Allah. Masya Allah. Rabu depan 10 ya? Bisa ya? Rabu depan 10 ya? Baik, Masya Allah. Tadi 2. Dia dapat hadiah minggu lalu soalnya, Masya Allah. Ada lagi di atas 7? Antum ngajak berapa? 1. Mantap, Masya Allah, baik, Masya Allah. Antum berapa? 1. Bertiga. 3. Ngajak 3. Oke, Alhamdulillah. Teman-teman semua, ya gimmick ya, tapi teman-teman tahu nggak sih, satu orang datang wasilah lewat antum, pahala kebaikan yang dia dapatkan buat antum semua, tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Argo pahala dapat, pahala teman juga dapat. Seru nggak sih? Masalahnya hadiahnya nggak kelihatan, ya kan? Jadi hadiahnya cari kasih yang mana nih? Kopi sisa berapa? 3 ya, Masya Allah. Gimana Cak? Boleh. Kita hadiah. Korma bisa bareng-bareng. Ikhlas gak Buyat yang belum? Antum udah dapat kemarin ya? Ikhlas ya, serahin yang dapat ya?
Atau satu kopi rame-rame? Satu kopi rame-rame, nggak apa-apa, insya Allah. Baik. Baik, kita kasih hadiah buat yang berhasil ngajak temannya. Ahlan, silakan. Thank you ya bro ya, Masya Allah. Yang korma nih, dua sama tiga ya. Baik, ya 3 1 kasih. Satu lagi, kopi lagi, ada? Baik. Ser-seran ya, ser-seran hadiahnya ya, Masya Allah. Nah, ini saya ingin membuktikan bahwa peluang amal untuk bagi-bagi hadiah ada di sini. Yuk yang mau ikutan, silakan. Tadi mana yang dua? Sorry ya, antum ya. Antum silakan, apa nih? Geser. Baik. Ada yang baru pertama kali datang, yang mana ya? Yang mana pertama kali datang? Tunjuk-tunjukkan tawadu banget sih, Masya Allah. Dua-duanya. Masih ada nggak hadiah? Masih ada. Ada nggak hadiah? Ada satu lagi? Masih Baik, ada. tuh. Insya Allah. Ayo, Masya Allah, tawadu banget. Gak usah malu-malu, tenang. Ya, bagi dua ya. Tos-tosan. Barakallahu fiik, selamat datang, Masya Allah. Teman-teman semua, silakan gak usah sungkan hadir setiap Rabu. Kita akan coba istiqomahkan kajian kita setiap Rabu. Ketemu teman, ketemu sahabat soleh, ya kan, ketemu ustadz, ketemu guru. Dan kabar gembiranya di bawah kita lanjut ya, Cak? Iya, betul sekali. Di bawah nanti insya Allah kita ada tanya jawab juga, mungkin bisa lebih dekat dengan Ustadz. Betul, kita akan coba intimate, Ustadz kasih spare waktu lebih. Jadi nanti pertanyaan yang nggak bisa di atas kita akan lanjutkan di bawah insya Allah. Iya. Ya, dan baik. juga ada himbauan untuk kita insya Allah kita dari tim audio video kita sudah siapkan untuk dapat merekam dengan baik. Jadi diharapkan tidak ada yang merekam mengambil gambar dalam bentuk apapun, insya Allah sudah diambil dengan baik oleh teman-teman dari Rabbanians. Siap, jadi sabar aja, insya Allah mungkin malam ini juga atau besok mungkin atau setelah Ustadz cek kita akan upload ke YouTube kita di Rabbanians, dan silakan follow YouTube, Instagram dan juga Spotify. Insya Allah. Iya, dan juga yang berdiri atau duduk di lurusan kamera di depan anak, insya Allah ini ada kamera yang sedang merekam untuk teman-teman di saudara kita di rumah. Jika ingin ada uzur, harap menunduk agar tidak menghalangi kamera. Baik, dan juga insya Allah juru bahasa isyarat agak terkendala perjalanan ya, Om Anto. JBI ada, JBI ada ya? Siap, Masya Allah sudah bersiap-siap. Baik, selamat datang pada teman-teman tuli, Majelis Taklim Tuli yang hadir. Insya Allah akan ada juru bahasa isyaratnya insya Allah, dan terima kasih buat teman-teman semua yang semangat untuk hadir, dan buat kita harus lebih semangat lagi, Masya Allah. Baik, Cak, kita kembali ke materi kita. Pada malam ini kita akan membahas tentang tema Mari beriman sejenak. Masya Allah, kenapa sejenak, Cak? Kenapa nggak selamanya? Nah, ini menarik kan? Kita akan tahu jawabannya. Kita langsung mengundang guru kita, Cak, Al-Ustadz Ahmad Rashid Bazir Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kita akan undang untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Kami silahkan, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat, Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Ini Eca, pengantin bukan ya? Bukan ya. Silakan, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini seragam kayak kondangan, Ustadz ya, Masya Allah. Ustadz, selamat datang kembali. Masya Allah. Ini teman-teman semua, teman-teman Rabbanian, selamat datang kembali di Masjid Agung Al-Azhar, Ustadz ya. Akhirnya bisa duduk di sini lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang patut dan harus sangat kita syukuri, Ustadz. Baik, Masya Allah. Ustadz, kita telah menantikan materi yang akan Ustadz sampaikan. Mari beriman sejenak. Seperti apa materi yang akan Ustadz sampaikan? Kita akan langsung mempersilahkan kepada guru kita, Al-Ustadz Ahmad Rashid Bazir Hafidhullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Fayatafadhal masykur, Ustadz. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد.
Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, duduk sejenak, beriman sejenak di dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah bisa berikan kenikmatan bagi ana untuk duduk di sini melihat wajah-wajah antum lagi, Masya Allah. Setelah sekian lama kita off, betul ya, pindah jadi kajian offline jadi kajian online. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan kita bisa seperti ini, kawan. Para ulama mengatakan, teringat perkataan ulama, seseorang biasanya baru akan menyadari suatu kenikmatan itu besar ketika kenikmatan itu hilang dari dirinya. Kita baru akan menyadari bagaimana kenikmatan bermajelis ilmu seperti ini nikmat, ya kawan. Ketika kemarin pandemi, bahkan berapa banyak saudara-saudara kita yang sebelum pandemi masih hadir di kajian, sekarang sudah tidak ada mungkin, subhanallah. Entah tidak adanya karena Allah panggil, atau tidak adanya karena futur. Kalau yang kedua ini bahaya nih, kawan. Kalau yang pertama semuanya pasti akan mendapatkan, Allah Azza wa Jalla panggil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau yang kedua tidak hadir di kajian ini lagi, tapi karena futur, ini bahaya, ya kawan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah berikan kenikmatan seseorang untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, bersyukur kepada Allah, ya kawan. Bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Betapa berbunga-bunga hati anda melihat antum semua, Masya Allah ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla juga bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab, insyaallah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tema bahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini apa, ikhwan? Mari beriman sejenak. Kenapa beriman sejenak doang, Vin? Hah? Kenapa enggak terus-terusan? Insyaallah ta'ala ana yakin ada yang nanya seperti itu. Perkataan ini sebenarnya dari perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Banyak sahabat yang mengatakan dengan perkataan ini. Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Rawaha, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Mereka mengatakan perkataan seperti ini nih, hayya nu'minu sa'ah, ijlis bina nu'minu sa'ah. Duduk bersama kami beriman sejenak. Bukan hanya sejenak sebentar itu iman, bukan cuma itu. Maksudnya apa? Kita bisa lihat di sini, yang pertama, bagaimana obrolan para sahabat Nabi itu fi umuril akhirah. Ini hebatnya nih. Obrolan para sahabat Nabi itu insyaallah ta'ala gak jauh dari perkara akhirat. Bukan berarti mereka gak ngobrol dunia ya, mereka ngobrol dunia. Tapi bukan cuma dunia yang mereka obrolin, pasti ada perkara akhirat di dalamnya. Subhanallah, coba antum pernah gak mengatakan perkataan ini sama teman antum? Sini duduk dulu, kita beriman sebentar di sini nih.
Biasanya ngomong apa? Ya lah, so alim loh. Betul ya? Ketika kita ngomong seperti itu biasa kayak gitu tuh jawabannya tuh. Udah deh, so alim loh. Dan seterusnya. Padahal ternyata bisa jadi iman saudara kita sedang hilang, na'udzubillah, atau paling tidak sedang turun, kita saudara semuslimnya bisa mengangkatnya. Atau ternyata bisa jadi iman kita yang sedang turun, sehingga saudara kita bisa mengangkatnya itu tersebut. Dan ini pentingnya pertemanan, persahabatan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena iman seseorang di dalam hati seorang itu bisa lusuh sebagaimana lusuhnya baju. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Hakim, dihasankan oleh Syekh Albani, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya keimanan bisa usang di hati manusia, bisa usang di salah seorang di antara kalian sebagaimana baju itu bisa usang. Baju bisa lusuh, bisa usang. Fas'alallaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, memohonlah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui keimanan kalian. Allahu Akbar. Ini perintah Nabi SAW agar minta kepada Allah selalu memperbaharui keimanan kita. Jadi orang-orang yang tidak menyadari tentang imannya, ini hati-hati nih ikhwan. Ustaz, kayaknya iman saya naik terus Ustaz. Luar biasa. Atau minimal Ustaz flat. Ya turun dikit, habis itu naik lagi. Padahal ternyata nggak begitu. Anggapannya begitu, ternyata nggak begitu. Kenapa ikhwan? Musibah terbesar itu musibah dalam agama. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, doa yang panjang di antara potongan doanya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Kenapa? Karena musibah dalam agama ini musibah terbesar seorang hamba. Bukan berarti gunung meletus nggak musibah, bukan berarti banjir bandang tidak musibah, bukan berarti ada tsunami tidak musibah, itu musibah betul. Tapi musibah dalam agama itu musibah terbesar seorang hamba. Musibah terbesar seorang hamba, bayangkan ikhwan. Perhatikan baik-baik ini. Tapi ternyata banyak dari kaum muslimin yang tidak menyadari musibah besar ini. Ketika imannya turun dalam hatinya atau bahkan na'udzubillah terbang, berapa banyak orang tenang-tenang aja. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa ketika imannya turun. Padahal itu musibah besar pada dirinya. Musibah besar. Nah, di antara cara dari sekian banyak cara agar mentajdid iman kita, memperbaharui iman kita seperti ini. Duduk nuntut ilmu. Duduk menuntut ilmu syar'i yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul di dalamnya. Kalau antum di sini keluar ke masjid tidak bertambah iman antum, ada pertanyaan berarti. Ada yang enggak benar tuh. Ima yang disampaikan ternyata bukan qala Allah wa qala Rasul, bukan ilmu yang benar, atau hati kita bisa jadi bermasalah. Niat kita bisa jadi bermasalah. Hati-hati nih, kawan, perhatikan. Nah, makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda memanjatkan doa kepada Allah, pendek doanya, antum bisa hafal doa ini insyaallah. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Minta 3. Allahumma, ya Allah, zidni atau zidna sama. Allahumma zidni imanan, ya Allah tambahkan kepada diriku keimanan, tambahkan imanku ya Allah. Wa yaqinan, dan keyakinan ya Allah, karena iman pasti menghasilkan keyakinan ini ikhwan. Kalau iman tidak menghasilkan keyakinan, ada yang masalah sama imannya berarti. Wa fiqhan, dan pemahaman tentang masalah agama. Ini 3 pasti nyambung nih, satu paket. Iman, keyakinan, dan pemahaman. Ini yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Nah, perkataan yang saya katakan tadi itu dikatakan oleh banyak sahabat. Di antara saya katakan tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu
jika bertemu dengan sebagian sahabatnya, beliau mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah, kemari kita beriman sejenak saja. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, hayya bina nu'minu sa'ah, mari kita beriman sesaat saja. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'ah, duduklah bersama kami sehingga kita bisa beriman sesaat. Nah, perhatikan nih. Yang jadi pertanyaan saya katakan tadi, saya tanya, kok beriman sesaat doang, kan gitu. Nah, ini banyak orang salah di sini. Di sini pentingnya ketika seseorang memahami, yang pertama bisa dari lughah, bisa dari bahasa, yang kedua dari maksud yang mengucapkan apa yang dimaksud ini. Kan nggak mungkin cuma beriman pada saat duduk doang. Maksudnya apa? Yang tadi tuh, ketika seseorang duduk di kajian ilmu, duduk membahas ilmu, yujaddidul iman, maka itu bisa memperbaharui imannya. Yang mungkin imannya sudah lusuh, yang mungkin imannya itu usang, yang mungkin imannya itu lupa karena terlalu sibuk tentang dunia. Hayya nu'minu sa'ah, subhanallah. Mari kita duduk sejenak untuk beriman sejenak. Dan ini yang kita lakukan sekarang ya kawan. Dan ini yang kita lakukan sekarang. Betapa kenikmatan besar ketika Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan seperti duduk seperti ini ya kawan. Maka yang paling pertama, jangan lupa untuk selalu mentajdid niat kita. Jangan lupa untuk selalu memperbaharui niat kita, keikhlasan kita. Kita duduk di sini mau ngapain? Niat antum di sini ngapain? Ngaji apa cari jodoh, Vin? Hah? Nggak cari jodoh kan insyaallah. Duduk di sini mengaji, duduk berilmu, duduk menuntut ilmu syar'i, menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Bukan niat yang lain ketemu teman, isi waktu luang aja Pak Ustadz. Macam-macam niat manusia kan banyak, betul ya? Berarti kan ini niat seseorang, keikhlasan seseorang, Allah Azza wa Jalla pasti akan tahu dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat kita cuma ngisi waktu luang doang, kenapa antum datang ke sini? Ngisi waktu luang Pak Ustaz, daripada di rumah seumpak. Allah Azza wa Jalla tahu tentang itu, ikhwan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan pula. Maka mumpung masih awal nih kan, berawal-awal nih, luruskan niat dulu nih. Kalau mungkin yang dari rumah niatnya masih melenceng, luruskan niat. Saya duduk menuntut ilmu agama, mengangkat kebodohan dalam diri saya. Saya duduk menuntut ilmu, saya mau amalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya duduk menuntut ilmu agar saya masuk surga dan lain sebagainya. Niat-niat yang salehah kita masukkan dalam niat kita ketika kita nuntut ilmu seperti ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang menarik adalah ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka duduk nuntut ilmu, iman mereka itu bertambah. Perhatikan baik-baik ini. Ini catatan bagi diri kita. Ketika mereka duduk nuntut ilmu tadi, nu'minu sa'ah, mari beriman sejenak. Maksudnya apa? Ketika mereka duduk menuntut ilmu, iman mereka bertambah. Dan ini yang harus kita lakukan ketika kita selesai nuntut ilmu, muhasabah. Iman saya bertambah enggak selesai saya kajian? Kalau selesai kajian ternyata biasa-biasa aja. Kalau selesai kajian yang lebih parah, na'udzubillah min dzalik, ketika melihat sesuatu yang haram, tenang aja. Matanya ngelihat yang haram asyik ada. Tangannya melakukan sesuatu yang haram, kakinya melangkah yang haram, tenang aja. Ada yang masalah berarti. Dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Apa itu? Tentang ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tersebut bermanfaat, pasti akan berpengaruh kepada imannya. Pasti akan berpengaruh kepada seluruh anggota tubuhnya. Kalau ilmunya bermanfaat, pasti akan berpengaruh kepada amalan solehnya. Kalau ilmunya bermanfaat, pasti akan berpengaruh pada aspek kehidupan seluruhnya, ikhwan. Seluruhnya, tidak terkecuali.
Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata dengan perkataan yang luar biasa, subhanallah. Beliau mengatakan al-ilmu ma nafa' laisa al-ilmu ma hufidh. Ilmu itu yang memberikan manfaat kepada dirimu, bukan hanya yang dihafal oleh dirimu. Orang yang hafal Quran, hafal hadis banyak ya ikhwan. Banyak. Tapi berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, ternyata ilmunya tidak memberikan manfaat kepada kehidupan dirinya di atas muka bumi ini. Hati-hati nih ikhwan. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma nafa' laisa al-ilmu ma hufidh. Ilmu itu yang memberikan manfaat bagi kehidupanmu, bukan hanya yang engkau hafal. Oh iya saya tahu tuh haram tuh, tapi enggak ditinggal-tinggalin. Oh ya saya tahu itu sunnah Nabi SAW, tapi tidak ada upaya untuk bisa mengamalkannya. Enggak ada upaya untuk bisa mempraktekkan dalam kehidupannya. Hati-hati. Ini ilmu cuma sekedar koleksi doang berarti, maklumat. Nah, ini penting tentang masalah ini, kawan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada diri kita setiap pagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal, insyaallah. Tapi bukan ini yang Anda tanya. Kalau ini kegampangan, insyaallah. Ada dua doa lagi. Yang satu agak pendek daripada yang kedua. Dua doa Nabi SAW berlindung. Ada hadiah kan? Umroh, hadiahnya umroh, bukan? Insyaallah. Apa haji? Anda yang jawab kalau haji. Ada dua doa yang Rasul SAW berdoa selain doa ini nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Ada dua doa lagi selain doa ini yang Rasul SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Siapa yang hafal? Fadhal. Barakallahu fikum, masyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sahih? Ini di antara doa yang Rasulullah SAW panjatkan nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Itu satu doa, betul. Ada doa yang kedua lagi. Berlindung di antara dari ilmu yang bermanfaat tapi berlindung dari 4 hal dalam hadis ini. Nah, kalau ini agak panjang, fadhal. Hafalan tuh? Fadhal, masyaallah. Barakallahu fikum, masyaallah. Betul, masyaallah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashba' la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' atau la yustajabu laha. Ada beberapa riwayat. Berlindung dari 4 hal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Barakallahu fikum, masyaallah. Berarti dari sini, ikhwan, kita bisa ambil kesimpulan ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sahih? Betul ya? Apa ilmu yang enggak bermanfaat kalau gitu, ikhwan? Nah, para ulama mendefinisikan banyak luar biasa. Saya enggak mungkin sebutkan satu persatu dari perkataan ulama yang sangat banyak luar biasa. Saya sebutkan sebagian dan saya rangkum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ini gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nih. Beliau mengatakan ada 4 macam ilmu yang tidak bermanfaat secara garis besar ya. Ini yang saya katakan tadi, saya rangkum dari berbagai macam perkataan ulama dan perkataan Syekh Sa'di ini yang paling zen untuk bisa difahami. Ada 4 macam kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ilmu yang tidak bermanfaat.
secara garis besar. Yang pertama, ilmu yang 100% berbahaya, koma tahu ya, jangan tulis koma, jangan. Koma tahu ya. Ilmu yang 100% berbahaya, tidak ada manfaat sama sekali, tidak ada manfaat sama sekali, atau minimal bahaya ilmu tersebut lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ini minimal. Ilmu yang 100% berbahaya, tidak ada manfaat sama sekali, atau minimal ilmu tersebut lebih besar bahayanya dibandingkan manfaatnya. Contoh, ilmu sihir. Ilmu sihir dengan berbagai macam tuh sihir, pelet, perdukunan, betul ya? Antum suka sama perempuan, melet perempuan, nggak boleh, haram hukum ikhwan. Ilmu sihir, perdukunan, nggak boleh, haram hukumnya, subhanallah. Kenapa? Zat ilmunya sudah nggak bermanfaat, sudah jelas. Oh, ada manfaatnya Pak Ustadz? Naam. Kalau ada manfaatnya, Allah mengatakan khamar juga banyak manfaatnya dalam Al-Quran disebutkan, betul ya? Tapi madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini. Maka belajar ilmu seperti ini haram hukumnya, sepakat ulama. Kenapa? Karena zat ilmunya tidak bermanfaat, sudah jelas. Yang pertama, ikhwan. Contoh lain, ilmu apa? Zodiak. Barakallahu fiik. Antum zodiaknya apa? Jawab lagi. Subhanallah. Percintaan bulan ini, rezeki bulan ini seret kesian amat, seret, subhanallah. Apalagi itu asmara, dibohongin itu antum, wallah dibohongin itu. Ada orang ngomong kepada saya, dia dulu mantan penyiar radio dan televisi, bohong semua, Zat, bohong semua. Jadi saya ngarang aja tadi. Subhanallah, bayangin ikhwan, udah syirik dibohongin lagi, subhanallah, subhanallahiladzim. Double luar biasa dosanya tuh. Zodiak, horoskop sama tuh. Di antaranya ilmu yang gak bermanfaat secara zatnya apa? Ilmu filsafat, atau para ulama dulu mengenalnya dengan ilmu kalam. Yang dimaksud di sini filsafat agama ya, bukan filsafat ekonomi, filsafat politik, itu beda. Itu beda. Itu nggak nyambung sama agama. Filsafat agama. Yang dari Aristoteles, Plato dan seterusnya masuk ke dalam Islam, ilmu kalam akhirnya mentakdisul akal, mengagungkan akal luar biasa, dalil ditakwil dan seterusnya. Ilmu kalam, nggak ada ilmu kalam manfaatnya, atau minimal tadi madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Filsafat, orang bangga, oh hebat filsafatnya nih, nggak boleh belajar filsafat. Sepakat antum baca para ulama salaf terdahulu tentang masalah filsafat ini, ilmu kalam. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat yang kedua, sibuk mempelajari ilmu duniawi atau ilmu pengetahuan, sibuk mempelajari ilmu duniawi atau ilmu pengetahuan yang hukum asalnya mubah. Yang hukum asalnya mubah, ilmu pengetahuan hukum asalnya apa? Mubah. Namun, nah ini yang repotnya di ujung ini. Namun kesibukan tersebut melalaikan dirinya dari hal yang bermanfaat pada kehidupannya. Nah, hati-hati nih ikhwan. Sibuk mempelajari ilmu duniawi, ilmu pengetahuan yang hukum asalnya mubah, namun kesibukannya tersebut melalaikan dirinya dari hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Contohnya apa? Sibuk nuntut ilmu, pengetahuan, nggak sholat berjamaah bagi laki-laki, kan gitu. Bahkan nggak sholat.
Nggak benar ini, ikhwan, subhanallah. Gimana bisa ilmunya bermanfaat kalau ternyata dia melalaikan yang wajib hanya untuk menuntut yang sunnah, menuntut yang mubah bahkan bukan sunnah. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan ilmu alam atau ilmu modern. Menyibukkan diri dengan ilmu alam atau ilmu modern, apapun itu, biologi, fisika, matematik dan seterusnya, sehingga ada lanjutannya, jangan sampai sini doang, sehingga menyebabkan dirinya berpaling mempelajari ilmu agama. Ini banyak banget orang ini. Menyibukkan diri dengan ilmu alam, ilmu modern, ilmu pengetahuan apapun itu, sehingga menyebabkan dirinya berpaling dari ilmu agama, cuek kepada ilmu agama. Ini nggak boleh, ikhwan. Syekh Sa'di mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena ilmu agama hukumnya fardu ain likulli fardin. Sama seperti antum sholat, nggak bisa antum wakilkan, betul ya? Udah anak-anak udah sholat, anak udah sholat berarti kan nggak bisa begitu. Nuntut ilmu agama nggak bisa diwakilkan. Beda sama ilmu pengetahuan, ilmu umum, paling tinggi derajatnya adalah fardu kifayah. Ketika ada sebagian yang menuntutnya, gugur kewajiban bagi yang lain, kan gitu. Masa kemudian dia mengalahkan yang hukumnya fardu ain, wajib ain bagi dirinya untuk mencari sesuatu yang hukumnya fardu kifayah atau sunnah ataupun mubah, kan gitu. Nah, banyak orang kayak gini, ikhwan. Nuntut ilmu pengetahuan luar biasa pintarnya, tapi ketika ditanya ada berapa rukun la ilaha illallah, geleng-geleng kepala, nggak tahu. Rukun la ilaha illallah. Ditanya ada berapa syarat la ilaha illallah, ada syaratnya. Ditanya ada berapa pembatal la ilaha illallah, bingung. Rasulullah SAW mengatakan hadis yang sahih dari Imam Hakim Tabrani lainnya, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla murka, marah kepada siapa? Pada orang-orang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhirat agamanya. Allah yang murka, bayangkan ikhwan. Ini contohnya. Sibuk mempelajari ilmu duniawi tapi terlalaikan, cuek sama sekali dengan ilmu agama. Dan berapa banyak kaum muslimin seperti ini, ikhwan? Sahih? Berapa banyak kaum muslimin seperti ini? Allahu Akbar. Padahal ilmu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia akhirat adalah ilmu agamanya. Sekali lagi bukan berarti seorang nggak boleh nuntut ilmu umum ya, fadhal, nggak terlarang. Bahkan kita butuh ilmuwan muslim yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang punya rasa takut kepada Allah, butuh kita, subhanallah. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting dalam kehidupanmu ini, ilmu agama. Karena yang akan ditanya oleh dua malaikat alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu nggak ada di ilmu umum, kan gitu. Ini ilmu agama, jangan kau lupakan yang paling terpenting. Nah, orang ini tersibukkan dengan sesuatu yang hukumnya mubah ataupun sunnah, tapi terlalaikan dengan hukumnya wajib, kan ini salah. Dan yang keempat, yang keempat kita bahas panjang nih, Wah. Yang keempat, ilmu syar'i atau ilmu agama. Ini ilmu yang tidak bermanfaat, yang keempat kata Syekh Sa'di. Ilmu syar'i atau ilmu agama, namun ilmu tersebut tidak diamalkan. Allahu Akbar. A'udzubillahi min dzalik, as-salatu al-afiyah. Dan ini panjang nih. Rentetannya, cabang-cabangnya panjang nih. Ilmu agama yang dipelajari itu qala Allah wa qala Rasul. Bagus dong, betul. Tapi ternyata ilmu agama itu tidak diamalkan dalam kehidupannya. Diamalkan berarti bagi siapa? Banyak orang ketukar nih. Diamalkan berarti bagi siapa? Bagi diri sendiri. Banyak orang, Pak Ustadz saya nggak bisa ngamalin, saya punya ilmu sedikit. Maksud dia mendakwahkan itu, salah. Mengamalkan ilmu maksudnya apa? Mempraktekkan bagi diri kita sendiri. Itu mengamalkan ilmu.
Kalau untuk orang lain mendakwahkan. Nah, penting nih. Syekh Sa'di mengatakan di antara ilmu yang tidak bermanfaat ketika ilmu tersebut dia miliki tapi tidak berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Ini hati-hati, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan, di antaranya an ilmihi madza fa'al, tentang ilmu agamanya, apakah dia amalkan ilmu agama tersebut. Lihat, ilmu agama apakah dia amalkan ilmu agama tersebut. Berarti kewajiban kita dua, betul? Nuntut ilmu agama kemudian mengamalkan ilmu agama itu, dua. Ustadz, itu yang ditanya sama Allah, ente punya ilmu kenapa nggak diamalkan? Kalau gitu saya nggak usah nuntut ilmu aja, Pak Ustadz. Kalau nggak nuntut ilmu berarti kan saya nggak tahu, Pak Ustadz. Kenanya double, dosanya double, betul ya? Nggak nuntut ilmu agama, nggak mengamalkan juga. Na'udzubillah. Mendingan salah satu daripada salah dua. Salah satu 9, salah 2 8. Kan? Maksudnya apa? Banyak orang jadikan ini sebagai hujah nih. Kalau gitu jangan Anda banyak tahu, Bos. Kalau Anda banyak tahu nanti Anda banyak salah, banyak yang nggak diamalin. Double dosanya antum. Salah ini, bukan mikirnya berusaha mengamalkan ilmu, malah mikirnya nggak nuntut ilmu. Na'udzubillah. Salah ini. Nah, perhatikan, syahid dari bahasan kita adalah ilmu agama yang telah kita miliki, berusahalah dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu agama yang telah kita miliki tersebut, ikhwan. Karena jika tidak, ilmu agama ini akan memadaratkan diri kita dunia akhirat. Nah, satu pertanyaan khusus masalah ilmu agama nih, ikhwan. Apakah diamalkan ilmu agamanya atau tidak? Karena nggak semua orang, ikhwan. Kotak berilmu sama kotak beramal ini beda. Ada orang kotak ilmunya wah penuh luar biasa, kotak amalnya sedikit. Karena belum tentu dia mengamalkan seluruh ilmu yang telah dia ketahui. Kotak berdakwah beda lagi itu yang ketiga. Kan gitu. Kewajiban seorang muslim dan muslimah menuntut ilmu agama dan intinya supaya apa? Beramal. Kita nuntut ilmu agama ini contoh, antum belajar sifat wudhu Nabi. Tujuan intinya apa? Supaya wudhu saya persis seperti wudhu Nabi, kan gitu. Antum belajar sifat sholat Nabi, supaya apa? Sholat saya mudah-mudahan sama persis dengan sholatnya Nabi SAW, kan gitu. Jadi tujuan inti dari berilmu ini beramal, wasilahnya harus punya ilmu. Nggak mungkin antum dapat beramal tanpa ilmu, nggak mungkin bisa. Tidak akan benar amalnya kalau tanpa ilmu tuh. Dan ingat, surga Allah Azza wa Jalla diberikan bukan orang yang berilmu, tapi orang yang beramal saleh. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal kalian, bukan ilmu. Amal saleh. Karena banyak orang nanya, Pak Ustadz, kok dia berilmu tapi begitu, Pak Ustadz ya? Iya betul. Karena kotak berilmu sama kotak beramalnya beda. Belum tentu orang yang ilmunya luar biasa kotaknya banyak, isinya banyak ilmunya, kotak amalnya pun banyak, belum tentu. Tidak semua orang yang Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Nah, ini penting ya kawan. Ini Syekh Sa'di mengatakan adalah ilmu agama yang tidak diamalkan. Nah, itu 4 ilmu yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf 'ala Ilmi Al-Khalaf lebih jelas lagi tentang yang keempat nih. Kata beliau, ilmu yang tidak bermanfaat secara garis besar ada 2. Yang pertama secara zatnya, yang kedua secara ta'thirnya. Secara zatnya tadi tuh, ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya, ilmu sihir, perdukunan, horoskop, zodiak, filsafat, dan seterusnya. Memang zatnya memang sudah nggak bermanfaat, nggak boleh belajar ilmu ini. Ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat kata Imam Ibn Rajab, fit ta'thir, dalam pengaruhnya. Nah ini menarik nih kawan.
dalam pengaruhnya. Yang dia pelajari bisa jadi ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu syar'i, qala Allah wa qala Rasul. Tapi pengaruhnya menjadikan diri nggak bermanfaat, menjadikan ilmu itu nggak bermanfaat. Apa itu? Banyak. Beliau menyebutkan banyak. Yang pertama ini persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, ilmu agama yang tidak diamalkan. Satu, ilmu agama yang tidak diamalkan. Maksudnya tidak diamalkan apa? Orang tersebut tidak ada usaha yang maksimal untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Nah, perhatikan nih. Kalau orang tersebut sudah ada usaha yang maksimal untuk bisa mengamalkannya, doa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan, hasilnya ternyata masih kurang baik, Allah yang berikan itu. Yang penting usahanya maksimal, kan gitu. Karena Allah nggak tuntut hasil, yang Allah tuntut usaha yang maksimal, kan gitu. Hasil Allah yang berikan kemudahan di situ. Ini yang pertama. Ibnu Rajab mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'thirnya, pengaruhnya yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ilmu yang tidak melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Saya ulang. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat ada berapa tadi? Dua. Yang pertama secara zatnya, contohnya tadi ya, sihir dan seterusnya. Yang kedua fit ta'thir, dalam pengaruhnya. Dalam pengaruhnya ini ada banyak. Yang pertama ilmunya tidak diamalkan. Betul? Yang kedua ilmunya tidak melahirkan khasyatullah. Ilmunya tidak melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal harusnya kalau itu ilmu bermanfaat, semakin dia berilmu, semakin menambah rasa takutnya kepada Allah. Allah mengatakan dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang dari hamba-hamba Allah yang mempunyai rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama, hanyalah orang yang berilmu. Lihat, berarti dengan kata lain, semakin berilmu dirinya, harusnya rasa takutnya semakin apa? Baik. Bukan semakin berilmu dirinya, malah semakin berani melanggar larangan Allah. Nah, ada yang salah berarti ini. Semakin berilmu dirinya, gampang tertinggal taubat. Ini bukan ilmu yang bermanfaat, ya. Hati-hati nih. Semakin berilmu dirinya, antar tinggal istighfar sudah. Harusnya semakin berilmu dirinya, semakin merasa takut kepada Allah. Perhatikan baik-baik nih. Semakin takut melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan ada dinding besar antara dirinya dengan berbuat maksiat. Dinding besar ini adalah ilmu agamanya, takwanya. Karena banyak orang zaman sekarang ya kan, meremehkan tentang masalah ini nih. Kan ini gak apa-apalah. Haramnya dikit. Haramnya dikit lah. Haramnya dikit, dosanya dikit. Gak ada ulama yang meremehkan sesuatu dosa, yang ada sama sekali, ikhwan. Gak ada, subhanallahil-azim. Perhatikan baik-baik ini. Makanya kita lihat, kalau kita lihat, semakin bertakwa seseorang, pasti orang tersebut semakin takut kepada Allah. Semakin orang itu jauh dari kata-kata takwa, maka semakin orang itu nggak pernah takut untuk melanggar larangan Allah. Ini otomatis nih, semakin takwa, semakin takut kepada Allah. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya dan juga yang lainnya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, launada munadiyam minas sama. Kalau tiba-tiba ada penyeru dari langit ngomong, kullukum dakhilunal jannah illa wahidah. Setiap dari kalian semuanya masuk surga kecuali satu. Apa kata Umar bin Khattab? Aku takut yang satu orang itu aku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah. Kita nggak pernah mengatakan fulan fil jannah, nggak ada. Sahabat hebatnya nih kawan, langsung dari lisan Nabi loh. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Apakah setelah itu wah bebas asik, oncang-oncang kaki, sorga nih? Enggak.
Allah Azza wa Jalla nggak mungkin salah ketika memilih hambanya, ini surga, ini surga, ini surga, ini surga, nggak mungkin salah. Semakin bertakwa semakin apa? Takut kepada Allah. Seandainya ada penyeru dari langit berseru kalian semua masuk surga kecuali satu, aku takut yang satu orang itu aku. Bayangkan kata Umar. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika melewati area pekuburan nangis luar biasa menjadi. Maulanya mantan budaknya bertanya kepada Utsman, ya Utsman, ketika disebutkan neraka dan surga engkau bisa menahan tangismu. Tapi ketika engkau melewati area pekuburan atau disebutkan alam kubur kepada dirimu, engkau nggak bisa menahan tangismu. Kenapa? Apa kata Utsman bin Affan? Alam tasma' qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini negeri pertama dari alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat darinya ke depannya akan jauh lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Barang siapa yang enggak selamat dari alam kubur ini ke depannya akan jauh lebih berat. Karena itu aku menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabra afdha'u minhu." Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali adanya di alam kubur yang aku lihat. Bayangkan. Utsman bin Affan menantu dua anak Nabi. Bayangkan ikhwan. Langsung dari lisan Nabi, Utsman fil jannah. Takut sama alam kubur. Takut kena siksa kubur. Bagaimana dengan kita ikhwan? Ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan orang tersebut semakin khasyatullah, semakin mempunyai rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu otomatis ikhwan. Jadi lihat diri kita nih, kalau ternyata kita melanggar larangan Allah azza wa jalla, semakin berilmu malah semakin melanggar larangan Allah, jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat yang Allah kasih kepada kita, tapi ilmu yang tidak bermanfaat yang akan memadaratkan diri kita dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Karena ilmu ini pasti akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Imam Hasan al-Basri, Abdullah bin Mubarak dan juga para ulama lain mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilmal khasyah. Bukan yang namanya ilmu yang bermanfaat ketika orang banyak hafalannya, banyak riwayatnya. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut dalam hati kalian. Allahu akbar. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'athirnya yang kedua. Yang pertama tidak diamalkan, yang kedua tidak melahirkan apa? Rasa takut kepada Allah. Kita lihat diri kita masing-masing. Jangan pernah nunjuk orang. Kadang-kadang jari kita nih lebih pintar nunjuk orang daripada nunjuk diri kita sendiri nih. Subhanallah. 2 jam hadir kajian. Iya, ini si fulan nih Ustaz, ini si fulan nih. Kalau ini si fulan nih, kalau ini si fulan nih. Oh, kalau ini fulan nih, fulan nih. Enggak pernah nunjuk dirinya. Kok berbanding terbalik banget dengan ulama salaf. 2 jam para ulama duduk di kajian, 2 jam itu dia tujukan kepada dirinya. Iya betul saya seperti itu tuh. Ya Allah betul saya. Padahal enggak. Saking takutnya ulama tuh. Yang kedua nih, ketika ilmu tersebut tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'thir yang ketiga. Paham ya? Apa itu? Ilmu yang tidak melahirkan akhlaqul karimah. Semakin berilmu malah semakin arogan kepada manusia. Semakin berilmu malah semakin sombong kepada manusia. Semakin berilmu malah semakin ujub, bangga akan dirinya, bahkan meremehkan orang. Na'udzubillah. Semakin berilmu bukan semakin tawadhu, bahkan sebaliknya. Menganggap orang semuanya, wah ini neraka paling bawah nih Ustaz Ken di sini. Ini neraka tengah nih kayaknya. Semua di neraka-nerakain sama dia, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Dan akhlaknya Allahu akbar. Jauh dari kata-kata penuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu ikhwan, akhlaknya semakin dinuntut ilmu harusnya semakin apa? Baik kan gitu. Itu ilmu yang bermanfaat harusnya. Semakin menuntut ilmu, akhlaknya semakin baik, akhlaknya semakin bagus. Dan ini kepada semua nih ikhwan. Nuntut ilmu, akhlak kita kepada orang tua semakin berbakti, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada saudara, kerabat, akhlak kita kepada teman kita, akhlak kita kepada
orang kafir dan seterusnya, harusnya semakin baik kan gitu. Bukan sebaliknya. Coba untuk perhatikan ya kan. Tidak ada satupun para nabi dan rasul ataupun para ulama salaf terdahulu yang dibenci orang karena akhlaknya yang buruk. Nggak ada. Tapi kalau nabi dan rasul ataupun para ulama salaf dibenci orang karena membawa kebenaran, memegang kebenaran, betul, itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Nabi dan rasul dimusuhi orang karena memegang kebenaran, mendakwahkan tauhid misalnya. Jelas sunnatullah. Para ulama salaf dimusuhi orang, enggak disukai orang. Kenapa? Memegang sunnah Nabi SAW. Betul. Tapi enggak ada satupun dari mereka yang dimusuhi orang, enggak disukai orang karena akhlaknya yang buruk. Coba antum cari. Jadi kalau zaman sekarang ternyata kita enggak disukai orang karena wajah kita enggak pernah senyum kepada orang, ketika lewat kayak kedebong anyut doang, tahu kedebong anyut? La salam wala kalam, lewat aja. Nih, anak ngaji nih. Pasti kan yang kena apa? Pengajiannya, betul ya? Yang ngaji nih. Kalau orang nggak ngaji nggak bakal digituin sama orang. Oh nggak ngaji, pantas. Kalau orang duduk di kajian ilmu, wah, masyarakat itu akan ngelihat bukti real. Bukti realnya di mana? Akhlak pasti. Perhatikan ikhwan baik-baik nih. Semakin kita ngaji, akhlak kita kepada orang semakin bagus harusnya. Adab kita harus semakin bagus, luar biasa harusnya. Bukan sebaliknya. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah terkenal akhlaknya luar biasa mulia. Bayangkan, itu ada hikmah besar ikhwan, betul ya? Sebelum dikasih ilmu, Allah telah jadikan diri Nabi SAW adab dan akhlaknya the best. Baru dikasih ilmu. Orang zaman sekarang belajar ilmu dulu, adab akhlaknya entar. Sehingga ada step yang kelewat jadinya begitu. Betul? Yang tadi saya katakan, senyum nggak pernah, mukanya serem lagi, subhanallah enggak. Ini orang kayaknya sensi sama gue nih, nggak pernah senyum. Orang akhirnya mikirnya begitu. Padahal emang mukanya serem. Ketemu orang, supel, senyum, subhanallah. Perhatikan baik-baik ini kawan. Antum hidup bukan di hutan, bukan di goa, subhanallah. Dan orang yang bersabar, bermuamalah dengan manusia, bergaul dengan manusia, kemudian bersabar dengan gangguan mereka, ini lebih afdal daripada orang yang kemudian menyendiri, berkhalwat, kan gitu. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Akhlak. Agama Islam ini agama akhlak, ya ikhwan, perhatikan. Semakin berilmu seseorang, harusnya semakin berakhlakul karimah. Ini yang dimaksud hayya nu'minu sa'ah. Ayo beriman sejenak. Ini nih. Hasil dari imannya itu benar-benar real kelihatan. Hasil dari ilmunya benar-benar kelihatan. Jadi bukan lamanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita ngaji, tapi ternyata hasilnya nggak ada, tanda tanya besar tuh ikhwan. Itu ilmu yang bermanfaat atau tidak itu? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah, saya mau tanya, masih ada hadiahnya? Masih banyak, Masya Allah. Masih banyak, saya bawa pulang ke TV, Masya Allah. Dalam surah Al-Hadid, surat keberapa Al-Hadid? Angkat tangannya. Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Berapa? Berapa? 57, barakallahu fikum, betul. Surah Al-Hadid, surat 57. Masya Allah, antum hafidhul Quran? Masya Allah. Pas kayaknya. Ayat ke-16. Surah Al-Hadid, ayat ke-16. Surah 57, ayat ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Untuk perhatikan ayat ini baik-baik nih, ikhwan. Bagi orang yang lama ngaji, tapi ternyata ilmu yang telah dia pelajari kok enggak memberikan dampak positif bagi dirinya, baca ayat ini baik-baik. Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba waktunya? Kapan lagi waktunya tiba bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah
dan tunduk kepada kebenaran yang Allah wahyukan kepadanya. Kapan lagi kata Allah nih? Ayat ini yang menjadikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semalam suntuk mikirkan ayat ini sambil baca sambil nangis ya ikhwan. Satu ayat ini nih ikhwan. Kapan lagi bagi orang-orang yang beriman hatinya khusyuk tunduk kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Subhanallah. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang menerima kitab sebelum mereka. Siapa yang menerima kitab? Yahudi, Nasrani. Allah ajarkan ilmu, Allah berikan kitab. Jangan kalian seperti mereka kata Allah. Kenapa? Fatala alaihimul amad. Allah berikan ilmu, Allah berikan kitab, berlalu masa panjang. Harusnya orang semakin panjang dapat ilmu, semakin apa? Bagus dong, betul ya? Apa kata Allah? Faqasat qulubuhum. Ternyata semakin mengeras hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka termasuk golongan orang-orang fasik. Lihat, ahlul kitab Allah berikan ilmu kepada mereka, Allah turunkan kitab kepada mereka. Berlalu masa panjang, harusnya masa panjang ini melembutkan hati mereka, sebaliknya ternyata mengeraskan hati mereka dan kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Lihat dari kita ya ikhwan, berapa lama kita kenal Islam? Berapa lama kita kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa lama kita duduk di kajian ilmu? Apakah lama waktunya tersebut telah Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita atau sebaliknya ya ikhwan? Itu pertanyaan besar yang wajib kita temukan jawabannya di dunia ya ikhwan. Apakah lama waktunya tersebut kita nuntut ilmu? Allah kasih ilmu yang bermanfaat kepada kita atau tidak? Contohnya tadi, melahirkan rasa takut kepada Allah, berusaha mengamalkan ilmu, melahirkan akhlakul karimah kepada manusia, atau sebaliknya. Hati-hati nih kawan, subhanallah. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, nah, sebuah hadis yang sahih dari Tabrani juga lainnya, ya Rasulullah SAW, anna imra'atan taqumul lail wa tasumun nahar. Ada seorang wanita selalu bangun malam dan juga puasa di siang hari dan juga mensedekahkan hartanya. Coba untuk bayangkan, 3 amalan ini amalan sunnah. Sudah jangan tanya yang wajib berarti, betul ya? Bangun malam, puasa sunnah, sedekah. Ujungnya apa? Wa tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi wanita ini sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Akhlak baik atau akhlak buruk? Akhlak buruk, betul? Lisan. Mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Wahiyya finnar. Dia dalam api neraka. Wa anna mar'atan, ya Rasulullah SAW, ada seorang wanita. Dia hanya sholat wajib 5 waktunya. Dia puasa yang wajib. Dan dia mensedekahkan sebagian roti yang dia miliki. Maksudnya sedekah dikit, gak kayak yang pertama. Tapi tetangganya selamat dari keburukan lisannya. Wahiyya fil jannah. Dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Akhlakul karimah ikhwan. Perhatikan ikhwan, semakin kita ngaji harusnya semakin apa? Berakhlak. Semakin kita ngaji semakin sayang sama orang tua, semakin berbakti sama orang tua harusnya. Semakin kita ngaji semakin sayang sama saudara yang lain. Semakin sayang kepada kaum muslimin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ahlus sunnah hum a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Yang namanya ahlus sunnah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah orang yang paling mengetahui tentang al-haq, kebenaran. Karena selalu berdalil. Selalu punya dalil. Dan orang yang paling kasih sayang kepada makhluk. Allahu Akbar. Semakin kasih sayang kepada siapa? Makhluk. Kalau ternyata semakin kita nuntut ilmu semakin jauh dari kasih sayang kita, salah ini ikhwan. Semakin nuntut ilmu malah semakin galak. Tahu galak? Saya sering bahasakan sabuk putih. Tahu sabuk putih? Orang kalau baru belajar bela diri,
Baru belajar 1-2 jurus biasanya mau berantem aja bawaannya. Betul ya? Padahal pas ketemu di jalan sabuk hitam dan 5 lagi. Habis digebukin itu. Maksudnya apa? Banyak orang nuntut ilmu agama nih, kenal sunnah, habis itu kemudian ngegasnya kekencengan. Ngegas kekencengan padahal baru gigi 1. Terus tuh subhanallah. Jebol lahir itu. Salah, pelan-pelan. Di sini di antara pentingnya belajar adab dan akhlak terlebih dahulu kan gitu. Memenuhi dari hak-haknya di situ. Ini yang keberapa? Sekarang keberapa nih? Yang keempat berarti sekarang ya. Ilmu yang tidak bermanfaat fit ta'thir, dalam pengaruhnya yang keempat. Semakin berilmu semakin cinta kepada dunia. Semakin berilmu semakin apa? Cinta kepada dunia. Allahu Akbar. Harus semakin berilmu semakin cinta kepada akhirat. Bukan berarti melupakan dunia ya, tidak. Tujuan utamanya, ambisi terbesarnya akhirat, maksudnya itu. Dia nggak lupakan dunianya, tapi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya akhirat. Bukan semakin nuntut ilmu, semakin gila kepada dunia. Hati-hati nih ikhwan. Hati-hati nih. Semakin nuntut ilmu, kok muamalahnya begini nih. Dan ini saya dapatkan kabar bukan 1-2 nih ke telinga saya nih ikhwan, perhatikan nih. Sampai ada orang yang mengatakan, aduh kalau muamalah gak usah sama ikhwan deh Ustaz. Bayangkan ini real ikhwan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara apa? Totalitas, keseluruhan. Kita menjadikan Nabi SAW uswatun hasanah dalam segala aspek, segala bidang dalam kehidupan kita. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, akhlaknya, semua. Hatta cara tidurnya kita praktekkan dari Nabi SAW. Hatta kita masuk kamar mandi, buang hajat, ada Nabi SAW mengajarkan. Kok muamalah cari uang, hilang itu agamanya. Yang penting halal. Maksudnya yang penting halal apa? Halal haram hantam maksudnya. Tahu halal haram hantam? H3. Halal haram yang penting saya dapatkan uang. Halal udah semuanya deh. Kok masalah uang ini kacau ini. Seakan-akan dia beragama cuma di masjid doang. Ketika urusan fulus hilang tuh, nggak ada teman. Fulus nggak ada temannya Pak Ustadz. Bil fulus kullu syai'in tembus. Ma fi fulus kullu syai'in mamfush. Ini bukan kaidah orang beriman nih, karena na'udzubillah. Kok masalah muamalah hilang agamanya? Perhatikan baik-baik nih, kawan. Halal, haram, hantam dan seterusnya. Apa ini? Allah Azza wa Jalla sebutkan orang yang menengadahkan tangannya ke atas langit. Bayangkan, ya muddu yadayhi ila sama. Mengatakan ya Rab, ya Rab. Dia musafir, rambutnya kusut berdebu. Ada 4 adab doa yang harusnya doanya diijabah. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Masalah kecil, masalah besar berarti ini? Besar. Kok masalah muamalah hilang agamanya, hilang sunnahnya nih, kok salah ini ikhwan. Makanya saya sering katakan ikhwan, perhatikan nih. Ketika kita mengenal sunnah Nabi SAW, kita mengatakan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi akhlak dan adab kita tidak mencerminkan kita mengikuti sunnah, ketahuilah kita akan menjadi perusak dari dakwah sunnah ini. Sahih. Yang akan disalahin siapa? No, orang ngaji sunnah tuh. No, orang yang kajian tuh. Kan gitu. Yang disalahin bukan oknumnya. Subhanallah. Dan ini banyak banget luar biasa ya. Kalau masalah dunia, tutup matanya. Mau halal, mau haram gak ada urusan. Yang penting saya dapatkan dunia. Apa yang Anda mau cari di dunia ya kawan? Cari yang haram, selesai.
Nggak dapat apa-apa kecuali azab nanti di hari akhirat. Seorang ulama ditanya oleh seseorang, ya Syekh tolong beritahu kepadaku tentang dunia. Atau ulama ini mau yang panjang atau yang pendek? Yang pendek aja Syekh. Ya, kalau yang pendek, dunia itu yang halal dihisab, yang haram diazab. Betul ya kan? Dunia ini yang pendek, yang halal dihisab, yang haram diazab. Kaget luar biasa. Ulama memang ketika ngomong subhanallah ya. Luar biasa. Sayati 'ala an-nasi zamanun la yubali bihil mar'u min ain akhadha al-mal amin halal amin haram. Akan datang nanti suatu zaman di mana manusia tidak pernah memikirkan lagi dari mana didapatkan hartanya. Halal haram hantam. Dan ini pasti berpengaruh pada kehidupannya, ikhwan. Hati-hati nih. Orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang hartanya, muamalahnya berantakan kacau balau, hati-hati, hati-hati, pasti akan berpengaruh kepada kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadikan dirinya hammuhu lil akhirah, tujuan utamanya negeri akhirat. Semakin cinta kepada akhirat bukan dunianya. Satu lagi terakhir, bonus. Ilmu yang tidak bermanfaat fit ta'thir yang kelima berarti ya, betul ya? Semakin berilmu semakin suudzon kepada orang lain dan husnudzon kepada diri sendiri. Harusnya dibalik itu. Semakin berilmu dia semakin suudzon, buruk sangka kepada orang lain, dan semakin husnudzon kepada dirinya, semakin berbaik sangka kepada dirinya. Harusnya sebaliknya, ilmu yang bermanfaat itu menjadikan dirinya husnudzon kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain, suudzon kepada dirinya. Maksud suudzon kepada dirinya apa? Menganggap dirinya serba kekurangan. Bukan semakin husnudzon. Oh saya udah bagus nih Masya Allah nih. Kalau gitu dia tuh. Kan saya katakan tadi 2 jam nunjuk orang pinternya. Nunjuknya lebih pintar nunjuk orang daripada dirinya. Hati-hati subhanallah. Harusnya semakin bermanfaat ilmunya, maka orang itu semakin suudzon bagi dirinya, itu merasa dirinya penuh kekurangan, maksud suudzon di sini. Dan semakin memberikan uzur kepada saudaranya. Semakin husnudzon, berbaik sangka kepada saudaranya. Oh, mungkin saudaraku punya alasan yang saya tidak ketahui. Itu yang harusnya kita pikirkan, ikhwan. Bukan enggak janji, enggak datang. Emang dia munafik emang Pak Ustaz tuh. Munafik emang. Enak lisannya tuh nunjuk-nunjuk. Munafik itu sih. 100% munafik Pak Ustaz tuh. Lebih na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau dirinya ingkar janji, ya saya kan sibuk Pak Ustaz, macet Pak Ustaz, wah macam-macam tuh, betul ya? Harusnya memberikan uzur pada saudaranya, husnudzon kepada saudaranya, suudzon bagi dirinya sendiri, merasa serba kekurangan bagi diri dan harus strength bagi dirinya. Allah a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kita semua, dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk bisa meniti siratal mustaqim, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua terus menerus. Allahumma amin rabbal alamin. Masya Allah, baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Teman-teman semua, kita masih memiliki waktu untuk bisa bersoal jawab. Ada pertanyaan langsung dari brother side? Ada? Ya, silakan langsung. Dan setelah ini siapkan pertanyaan di sister side ya, Masya Allah. Nggak boleh. Di situ aja ntar. Ya. Baik, silakan. Mic pertanyaan bisa di on kan? Sudah, boleh. Langsung? Nyala itu mic-nya? Sudah on? Nyala nggak? Nyalain dulu coba. Oh. Coba Bismillah dulu. Nah ya. Ya, Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran.
Saya mau bertanya, Ustaz. Ngomong-ngomong soal iman. Ngomong apa? Ngomong-ngomong soal iman itu kan, kalau menurut saya pergaulan terus lingkungan pekerjaan itu sangat mempengaruhi tingkat keimanan seseorang. Ya. Misalnya, saya bekerja di sebuah kafe atau bar yang notabene-nya itu kan image-nya itu kurang bagus jika kita sangkut pautkan dengan keimanan. Atau mungkin barangkali ada teman-teman di sini juga yang bekerja di tempat-tempat yang seringkali itu memaksa kita untuk meninggalkan sholat. Ya. Baik. Namun di sisi lain saya menerima pekerjaan ini itu karena saya butuh gitu, karena kan di zaman sekarang juga mencari pekerjaan itu sangat sulit. Baik. Nah, yang mau saya tanyakan adalah lantas apakah hal ini bisa disebut bahwa keimanan saya itu lemah karena saya tidak berani meninggalkan pekerjaan tersebut, dan adakah saran dari Ustadz untuk hal-hal seperti ini? Terima kasih. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih brothers. Yassarallahu umarakum insyaallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di atas muka bumi ini enggak lama, sebentar. Dan kita hidup di atas muka bumi ini pasti menginginkan keridhaan Allah tabaraka wa taala dalam segala aspek. Di antaranya tentang masalah ini. Mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari uang, mencari nafkah. Yang kita inginkan sebagai kaum muslimin pasti bukan hanya uang yang banyak kan gitu. Yang kita inginkan keberkahan dari apa yang kita dapatkan, keridhaan Allah kan gitu ya. Jelas. Antum tanya siapapun insya Allah, antum mau berkah nggak harta antum? Mau. Antum mau diridhoi nggak sama Allah? Ya mau. Pasti kan gitu, betul ya? Itu menjadi standar pasti itu. Nah pertanyaannya sekarang ikhwan, pernahkah kita berpikir nih ikhwan, apakah pekerjaan saya, perdagangan saya mendatangkan keridhaan Allah atau mendatangkan kemurkaan Allah? Satu. Kenapa seperti ini ikhwan? Kita sering tidak enak sama orang, kan begitu ya? Nggak enak sama dia lah. Tapi kita jarang tidak enak sama Allah dan Rasulnya. Betul nggak ikhwan? Kenapa ente nggak lakukan ini? Karena nggak enak sama Allah dan Rasulnya, malu. Masa Allah sudah berikan anak banyak nikmat tapi anak kembalikan nikmat tersebut dengan amal dosa sih? Gak enak sama Allah dan Rasulnya, ternyata jarang kita lakukan itu, betul ya? Padahal keridhaan Allah dan Rasulnya pasti kita menginginkan itu, cinta Allah dan Rasulnya pasti kita inginkan itu, subhanallah. Nah, kembali ke tadi ikhwan, bagaimana kalau ternyata pekerjaan kita di dalamnya ternyata ada sesuatu yang Allah tidak ridhai di dalamnya? Entah itu ada sesuatu yang haram, entah itu ada sesuatu yang syubhat dan seterusnya. Bagaimana seharusnya? Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu ma huwa khairun laka min. Ini janji Nabi SAW. Sesungguhnya ketika kalian meninggalkan sesuatu karena Allah, saya tinggalkan ini karena Allah. Perhatikan nih kawan, bedanya nih. Niatnya berarti apa? Saya tinggalkan ini karena Allah. Apa kata Nabi SAW? Illa baddalakallahu ma huwa khairul laka minhu. Kecuali Allah Azza wa Jalla pasti akan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Pertanyaannya sekarang, kita yakin gak dengan sabda Nabi ini atau tidak? Balik kayak kalau keyakinan baliknya kemana? Iman. Allah Azza wa Jalla mengatakan lebih jelas lagi dalam surah At-Talaq, dan ini kata kuncinya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya. Tadi janji Rasul, ini janji siapa? Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yakin gak kita sama janji Allah ini atau tidak? Kan gitu. Kalau ada orang janjiin antum nih, orang di antara orang terkaya di dunia, siapa sekarang? Elon Musk. Ente keluar dari perusahaan ini, anak kasih ente gaji 5 kali lipat. Keluar nggak kira-kira? Keluar nggak?
Hah? Antum ngomong keluar. Yang benar keluar apa enggak ini? Hah? Yang janjiin antum ini orang yang terkaya di dunia mungkin, subhanallah. Tetap nggak punya dunia dan seisinya tetap kan gitu. Keluar, kenapa? Yakin nih orang kaya Pak Ustadz. Yang janjiin kita Al-Ghani, Maha Kaya. Yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa kita nggak yakin nih, kawan? Maka balik lagi tadi kemana? Iman. Balik lagi ke iman tuh, subhanallah. Kalau ternyata pekerjaan kita, perdagangan kita menyerempet sesuatu yang haram, menyerempet yang syubhat, kita pasti ingin keridhaan Allah. Untuk apa mendapatkan dunia tapi nggak dapat keridhaan Allah? Untuk apa dapatkan dunia tapi nggak dapat kecintaan Allah, ikhwan? Apa gunanya, subhanallah? Nah, banyak orang masalah ini. Kemudian apa? Nanti nyari kerja susah Pak Ustadz dan ini sebagainya. Janji Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Tinggal kitanya bertakwa atau tidak, kan gitu. Itu jadi masalah, subhanallah. Itu jadi masalah, ikhwan. Maka gantungkanlah hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan pernah kita kecewa sama sekali dalam kehidupan kita ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Beda ketika kita menggantungkan diri kita kepada manusia, pasti jawabannya kecewa ujung-ujungnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah. Demikian brothers, semoga Allah mudahkan urusan antum insyaallah. Amin rabbal alamin dan semua. Dan ada hadiah ya, diterima hadiahnya. Baik, semoga manfaat, masyaallah. Baik, selanjutnya kita akan berikan pada sisters dulu ya. Baik, mohon izin, silakan sister pertanyaan langsung. Silakan. Setelah ini mungkin satu lagi di brothers insyaallah, satu lagi sisters insyaallah. Teman-teman tuli ada yang bertanya juga silakan. Ya, sudah ada sisters? Baik, kalau gitu brothers dulu ya. Ya, silakan. Mic-nya. Sudah ada? Oh baik, silakan. Langsung ke inti pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara kita mengingatkan orang terdekat kita yang lebih tua, yang sudah merasa beribadah dan berilmu lebih dulu, tetapi tidak mengamalkannya dan tidak mencerminkan perilaku akhlakul karimah. Terima kasih. Baik, terima kasih sister. Barakallahu fikih. Mendakwahi orang yang di atas kita memang repot, ikhwan. Anak mendakwahi orang tua, adik mendakwahi kakak, istri mendakwahi suami, betul ya? Keponakan mendakwahi paman bibinya, memang agak berat di situ. Kenapa? Karena yang satu kepalanya kecil, yang satu kepalanya besar. Betul dong? Beda kalau kepalanya sama-sama besar, dialog. Atau kepala yang besar, kepala yang kecil bisa doktrin, kan gitu ya? Tapi kalau yang ini kecil, yang ini besar, gimana caranya, kan gitu? Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita di antara berdakwah kepada orang yang di atas kita. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya Azar. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya abati. Abati ini artinya ayahku, tapi uslubul Quran, uslubul lughatul Arabiyah, gaya bahasa Arab yang paling halus, paling lembut. Maksudnya apa? Berarti yang paling pertama harus ditujukan kepada orang yang di atas kita ketika kita mau dakwahkan, tunjukkan akhlakul karimah. Ini yang pertama. Ini paling penting. Ini paling penting. Jangan sampai debat. Tunjukkan akhlakul karimah, semakin baik kepada orang yang di atas kita tersebut, kan gitu. Akhlakul karimah. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang gak bisa mendengar, gak bisa melihat, dan gak bisa berikan manfaat kepadamu? Yang kedua apa? Ketika kita ingin dakwahkan di atas kita, coba dengan pertanyaan, lempar pertanyaan. Kalau boleh bahasa anak, ngasih syubhat positif. Cari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanya, kita nanya. Seakan-akan kita gak tahu, kita nanya. Sehingga apa? Paling tidak mudah-mudahan ada satu dua pertanyaan yang nyangkut, mikir. Oh iya benar juga, harusnya nggak begitu ya. Tapi jangan sampai debat. Jangan sampai apa? Debat.
cari lagi pertanyaan lain, tanya lagi kan gitu. Dengan nanya, bukan kita ngajarin, seakan-akan kita ngajarin, berat kalau kita ngajarin. Ini orang sudah makan asam garam, betul ya, kita baru manis sama sepet kan gitu. Susah maksudnya. Tapi kalau bertanya, yang tadi saya katakan dengan memberikan syubhat positif kalau bahasa saya, 1 kali, 2 kali, 3, mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kemudahan. Dan yang paling terpenting di antaranya tadi saya katakan dengan mencontohkan. Dengan apa? Coba mencontohkan. Dan yang paling terpenting tidak lain tidak bukan adalah mengangkat tangan di tengah malam berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepadanya. Ketika di siang hari kita dakwahkan dengan lisan kita, maka di malam hari kita dakwahkan juga dengan doa kita kepada Allah di sepertiga malam. Kenapa? Karena hati manusia ada di antara jari jemari Allah tabaraka wa taala. Allah memalingkan kehendak semua kehendak yang Allah azza wa jalla inginkan. Maka jangan luput untuk selalu berdoa, mendoakan orang-orang yang kita dakwahkan. Dan ini juga pelajaran bagi seorang dai sebenarnya. Seorang dai berkewajiban untuk mendoakan mad'unya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang mendengar dakwahku ya Allah, agar mereka bisa memahami apa yang aku dakwahkan kepadanya. Itu luar biasa, itu harus ya kan, subhanallah. Dan itu dilakukan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiiki. Masya Allah. Terima kasih. Boleh pertanyaan dari brothers, silakan. Setelah ini satu terakhir di sister dan kita akan ada quiz, Ustaz, mohon izin insyaallah. Baik, silakan langsung ke inti pertanyaan Bang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Insyaallah lebih khair. Saya punya pertanyaan, Ustaz. Saya ada saudara saya, kakak sepupu saya. Dia pekerjaannya, dia nanya, dia menjadi staf ahli di salah satu partai politik Islam. Saya nggak bisa sebutin. Apa hukumnya, Ustaz, kalau bekerja di politik? Ininya apa maksudnya? Saya juga nggak tahu. Iya. Secara detailnya. Hukumnya apa, Ustaz? Apakah itu syubhat? Apa Tugasnya Ustaz? sebagai staf ahli, Ustaz? Staf ahli itu tugasnya apa aja? Merencanakan seperti pertemuan dengan salah satu kandidat. Nah, gitu, Ustaz. Nanya, apakah ini hukumnya remang-remang apa gimana? Remang-remang. Warung remang-remang. Syubhat apa masih bisa ada dalil tertentu apa gimana partai Islam yang barakallahu syukran. Secara umum, Anda jawab secara umum, selama pekerjaannya tersebut tidak ada sesuatu yang haram sebenarnya, selama pekerjaan tidak sesuatu yang haram, misalnya ada sesuatu yang ternyata kita tahu ini melanggar syariat, kemudian kita terobos, itu nggak boleh jelas. Ini selama sesuatu itu tidak ada sesuatu yang menyerempet sesuatu yang haram, ya sebenarnya pekerjaannya halal kan gitu ya. Pekerjaan pada hakikatnya halal. Tapi kemudian apa kemudian nyambung dengan tadi partainya dan seterusnya macam-macam, ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa lebih tanya kepada ustaz yang lebih alim seperti Ustaz Irwandi yang lainnya lebih. Masya Allah. Jawab secara umum mungkin. Baik, alhamdulillah. Demikian jawaban Ustaz di tahun 2022 ini. Kalau hadiah buat Anda. Baik, pertanyaan terakhir dari sister, silakan. Setelah ini kita akan quiz. Baik. Dan insya Allah setelah ini Ustaz akan ke area bazar bagi yang akan berdiskusi, ada extend waktu mungkin bisa bersama Ustaz, cuman terbatas ya, Masya Allah. Baik, silakan. Pertanyaan dari sister, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait tadi kan Ustadz bilang terkait dengan uang kita suka lupa sama akhirat ya. Iya. Terus jika dalam pengaplikasiannya, misal ada seorang yang pekerjaannya itu memang dakwah, memberikan dakwah, tapi dia itu memasang tarif, dan tarifnya itu mungkin bisa dikatakan terlalu tinggi. Dan jika tidak sesuai dengan tarifnya itu, maka dia tidak bersedia memberikan dakwahnya. Bagaimana jika seperti itu, pandangan dalam Islamnya itu seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiqih. In ajriya illa ala Allah. Kami tidak menginginkan upah kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap nabi dan rasul ketika mereka berdakwah, maka tidak lain tidak bukan
Mereka menginginkan dari Allah tabaraka wa taala balasannya. Bukan berarti kemudian tidak boleh mengambil sesuatu dari dakwah, tidak. Bukan itu. Tapi keikhlasan ketika seseorang berdakwah itu pasti mempengaruhi orang yang mendengar. Ini yang pertama. Keikhlasan ketika seseorang berdakwah itu pasti mempengaruhi dakwah orang tersebut kepada umat. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Semakin ikhlas seseorang ketika berdakwah, maka biasanya pengaruh kepada umat itu semakin besar Allah berikan. Pengaruh yang maslahat jelas ya, pengaruh yang maslahat. Dan bagaimana kalau tadi itu ada seorang dai kemudian masang tarif dan seterusnya, para ulama mengatakan haram tentang ini. Gak boleh, subhanallah, gak boleh. Bahkan ulama sampai tegas mengatakan ada yang seperti ini tinggalkan. Gak berhak kemudian mendapatkan ilmu dari yang seperti ini, subhanallah. Bayangkan masang tarif ketika orang dakwah. Yang dia bacakan qala Allah wa qala Rasul. Perkataan paling terbaik nih. Kemudian dia tukar dengan sedikit dunia. Gimana ceritanya ikhwan? Thamanan qalilah. Dan ternyata itu disinyalir oleh Nabi SAW nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW fi ma'anal hadis, ada orang-orang yang mendapatkan akhirat bi'aradi minad dunya, dengan menjual sedikit dunianya atau menjual akhiratnya. Dia ingin mendapatkan dunia, mendapatkan dunia tapi ingin dia menjual akhiratnya. Enggak boleh, ikhwan. Dakwah masang tarif ini muskilah besar, subhanallah. Muskilah besar ini subhanallah pada dakwah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan berikan keikhlasan bagi dirinya kalau ternyata, apalagi tadi, kalau sesuai tarifnya datang, kalau enggak datang. Subhanallah. Kayak manggil ini terus ludruk artis. Akan seperti ini enggak boleh, subhanallah. Ini bahkan bisa mencoreng karena dakwah yang seperti ini. Tinggalkan orang-orang seperti ini, kata para ulama. Dan tegas kalau antum baca bagaimana perkataan ulama tentang orang-orang seperti ini, tegas luar biasa ulama ini. Tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Allah a'lam bissawab. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya. Dan kita masih ada sedikit extend waktu. Mungkin Ustadz pertanyaan dari Ustadz untuk Ikhwan dan Akhwat, dan telah disiapkan hadiahnya, insya Allah. Berapa pertanyaannya? Mungkin dua-dua Ustadz? Dua-dua? Ya, dua Ikhwan, dua Akhwat? Nah. Tadi ana sampaikan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat ada 4. Oke. Dulu belum, sabar, tenang. Sabar, tenang, Masya Allah. Siapa nama ulama yang mengatakan ini? Anggap. Ya. Fadol. Syekh La. Barakallahu fiikum. Syekh, namanya siapa Pak? Nama asli, nama panjangan siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah, silakan, ada hadiah untuk antum, Masya Allah. Barakallahu fiikum, Masya Allah. Berikutnya di Akhwat Ustadz, silakan. Akhwat. Ya. Mau dibantu panitia, silakan mengucapkan tangan. Ya. Panitia penting nunjuk tangan. Ya. Tadi Syekh As-Sa'di. Sekarang yang kedua, ulama yang membagi ilmu tidak bermanfaat menjadi 2. Siapa ulama itu namanya? Di Akhwat. Akhwat Pak. Tenang Pak, Akhwat. Sabar Pak, sabar Pak. Sabar. Allahu Akbar, Masya Allah. Biar semangatnya. Silakan Akhwat. Bismillah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Barakallahu fiki. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf 'ala Ilmi Khalaf. Betul. Barakallahu fiki. Masya Allah, baik. Silakan, ada yang disiapkan. Berikutnya untuk berat Ustaz Ikhwan, silakan. Sebutkan. Antum sangar-sangar banget mukanya, sabar, tenang, sabar. Sebutkan ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'thir. Antum. Nah, Insya Allah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5,
Barakallahu fikum, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Aslahallahu qalbak. Amin, insya Allah. Ada hadiah buat antum, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terakhir, sister Ustaz. Terakhir, sister. Iya. Sebutkan nama sahabat, tadi Anda sebutkan sahabat yang mengatakan perkataan tadi itu. Ada beberapa sahabat Anda sebutkan ya. Hayya nu'minu sa'ah, ayo beriman sejenak. Masya Allah. Ada, silakan. Saya kanan Ahmad, silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawabannya adalah Anas bin Malik, Abu Darda, Muadz bin Jabal, dan Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, barakallah fikir. Betul, Masya Allah, semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, selamat sister, dan silakan diterima hadiahnya, Masya Allah. Demikian Ustaz, kajian kita pada malam ini, barangkali ada penutup ihtitam dari Ustaz, silakan Ustaz. Nah, ikhatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Anda katakan dari awal, ketika Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu seperti ini nikmat terbesar ya kawan. Yang tidak semua orang Allah berikan kenikmatan seperti ini. Berapa banyak orang di luar sana sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, mikir duduk menuntut ilmu aja tidak ya kawan. Allah nggak berikan taufik bagi diri mereka untuk duduk menuntut ilmu seperti ini. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan, taufik bagi diri kita untuk duduk seperti ini, kawan, maka jaga keistiqomahan ini. Dan terus muhasabah diri kita, apakah ilmu yang telah kita ketahui ini ilmu yang manfaat atau tidak nih? Apakah ilmu tersebut sudah kita berusaha mengamalkannya? Apakah ilmu itu semakin melahirkan rasa takut kepada Allah? Apakah ilmu itu semakin melahirkan akhlakul karimah? Apakah ilmu itu semakin melahirkan cinta kepada negeri akhirat? Apakah ilmu itu semakin melahirkan kita husnudzan kepada saudara kita atau sebaliknya? Karena wallahi kenikmatan besar ketika Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemudahan diri kita untuk menuntut ilmu dan beramal saleh. Itu kenikmatan besar. Maka jaga kenikmatan ini sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair. Demikian teman-teman semua kajian kita malam ini, dan semoga Allah mudahkan kita kembali berjumpa di pertemuan akan datang. Dan silakan bagi yang akan ikut ta'awun untuk support hadiah, silakan DM ke Instagram admin dan kita akan berikan kesempatan. Dan juga mohon izin bagi yang merasa kehilangan sesuatu barangnya, telah ditemukan sesuatu, silakan langsung cek di Lost and Found, berada di tangga utara di bagian sana insyaallah. Baik, terima kasih, jazakumullah khair. Kita akan tutup. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi buat brothers and sisters, kita masih ada sesi tanya jawab di area bazar. Berdialog lebih dengan Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah taala, bisa ke area bazar untuk sesi tanya jawab. Syukron, jazakumullah khair.